Saya akan mengajak saudara melihat konsep ini, prinsip ini dari kehidupan Yakub. Siapa Yakub before dan siapa Yakub after? Kita lihat dulu dari Kejadian 32 ayat 10. Kejadian 32 ayat 10 ngomong gini, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Menurut saudara, kalau Yakub ngomong gini, boleh nggak saya ganti gini? Sekali-kali aku tidak layak menerima segala anugerahmu. Sama ya, sama seperti yang saya katakan, saudara, tiap zaman itu ada kayak bahasa gaulnya. Anak-anak zaman sekarang suka bilang lol, lol. Nah, ini juga sama. Segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepadamu. Yakub tuh sedang ngomong, aku tidak layak terima anugerahmu. Ini yang saya sebut the grace to multiply. Tuhan kasih. Kenapa? Coba lihat saudara. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Muncul pertanyaan dong, loh, lah kok Yakub nyebrang sungai Yordan kok cuman bawa tongkat, itu gimana? Apa yang terjadi? Masih ingat kisahnya Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Yakub nipu Esau. Yakub nipu saudara kembarnya. Esau marah, saudara. Dikejar. Yakub lari. Jadi dia cuma bawa baju yang melekat di badan sama tongkat. Sudah, dia nggak bawa apa-apa. Artinya dengan kata lain, buat saudara di tempat ini yang seperti Yakub, engkau memulai dari nol. Engkau memulai dari nol. Engkau nggak bawa apa-apa. Kau datang ke Jakarta ini kau memulai dari nol. Tapi lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Ada anugerah ternyata yang hanya bawa tongkat Tuhan jadikan 2 pasukan. Oh, aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang lebih dahsyat lagi. Mulainya boleh 0. Tapi ada grace to multiply. Yang membuat Yakub yang 0 hanya tongkat jadi 2 pasukan. Nah, kita jadi cari dong. Kok bisa? Kan itu saudaraku. Setujukah saudara bahwa Alkitab saudara itu menyenangkan sekali? Alkitab itu asik. Coba senggol kiri kanan, baca. Karena menyenangkan. Saudara baca Alkitab nanti saudara akan ngelihat, kok bisa ya? Dan jangan cepet-cepet bacanya. Saudara harus punya banyak pertanyaan ketika baca Alkitab. Loh kok bisa? Mulai hanya dengan tongkat kok pulang jadi 2 pasukan. Nah kita lihat, yuk. Naik ke atas. Tadi Kejadian 32 saya ajak saudara baca Kejadian 25. Before-nya dulu ya. Before-nya ya. Kita lihat Yakub itu orang yang seperti apa. Kejadian 25 ayat 27 ngomong gini. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu si kembar. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Orang kalau berburu nggak mungkin dong di dalam kemah. Ya saudara, nggak mungkin ya. Kalau namanya berburu pasti keluar. Nah, pasti harus kerja keras, sepakat ya. Esau suka berburu, saudaraku, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi siapa Yakub, Bapak Ibu? Boleh dibaca dengan suara keras 2-3? Yakub seorang yang tenang, yang suka tinggal di. Yakub ini anak mami. Yakub ini anak mami. Dia tuh sukanya tinggal di rumah. Yakub ini anak manja, Pak. Tadinya Yakub tuh nggak suka kerja keras. Kok bisa dia pulang dengan membawa 2 pasukan? Kalau saudara hanya baca ayat ini, nanti saudara draw a wrong conclusion. Saudara kan berpikir, oh berarti rahasia sukses adalah anak mami. Gak kerja, di rumah aja. Nanti jadi wrong conclusion. Kesimpulannya salah. Kita lihat dulu, jangan salah. Kok bisa Yakub begitu? Tadi saya naikkan ke atas before-nya, sekarang kita lihat after-nya. Karena di tengah-tengah itu si Yakub lari. Kan gitu. Nah after-nya kita lihat yuk, Kejadian 30. Sebelum akhirnya 32 kan tadi. Nah, Kejadian 30 ayat 26. Lihat ini saudara. Yakub ternyata sudah berubah. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja kepadamu. Supaya aku pulang, sebab engkau tahu. Yuk sama-sama dengan suara keras 2-3.
betapa keras aku bekerja padamu. Yakub yang tadinya anak mami, sukanya cuman diam di kemah, sekarang ayat ini ngomong, betapa keras. Diulang lagi sudah, turun yuk, ayat ke-29. Saud Yakub kepadanya, nyanya ini Laban. Laban itu mertuanya Yakub. Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu. Lihat, bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sekarang ayat 30 kita turun, kita lihat bagaimana. Tadi kan Yakub bilang, kau tahu bagaimana aku kerja. Lah pertanyaannya, bagaimana Yakub kerja? Ayat 30 yuk. 23 kita baca. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Perhatikan ini saudaraku. Tuhan memberkati engkau sejak aku ada di sini. Yakub yang tadinya anak mama, anak mami, tinggal di rumah, gak ngapa-ngapain, manja. Sekarang dia belajar yang namanya kerasnya hidup. Apa yang berubah? Yang membuat Yakub pulang dengan 2 pasukan, Pak. Mental kerjanya sudah berubah. Yang tadinya dikit-dikit mami, dikit-dikit mami. Sekarang Yakub berubah. Kau tahu bagaimana aku sudah. Saudara bisa dengar gak cara Yakub ngomong? Ketika saudara sudah mengalami masa-masa yang berat dan di situ terbentuk satu karakter. Saudara ngomong itu dengan kata-kata yang mantap. Engkau tahu bagaimana aku kerja. Apa buktinya? Laban tadinya biasa-biasa, sejak ada Yakub dia diberkati dengan sangat. Mental kerjanya berubah. Sejak dari hari ini ya saudaraku, nanti masuk Februari, Maret, April, saya berdoa ya, terjadi perubahan mental kerja di tempat ini. Gak boleh sama lagi. Gak boleh males-malesan lagi. Tapi mental kerjanya berubah.